hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu sampai hari ini. Sebentar lagi kami ingin beribadah kepadamu. Berkatilah supaya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Vina hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah sesi sharing kita, ada baiknya kita ambil sikap doa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami hari ini masih boleh berkumpul lagi untuk ibadah Mighty di jam 3 sore ini. Kami serahkan ibadah kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami membuka hati kami agar menerima semua ajaran-ajaran yang akan Engkau berikan kepada kami nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, hari ini Miss akan sharing tentang setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jadi setiap kita itu memikul tanggung jawab kita masing-masing. Nah, di awal sesi sharing ini Miss akan menjelaskan arti dari tanggung jawab. Mungkin adik-adik sering mendengar kata tanggung jawab. Orang tua mungkin sering berkata, kalian harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa sih? Menurut arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya, serta melakukannya dengan setia. Nah, mungkin masih agak berat pengertiannya. Ada juga menurut etika, yaitu bertanggung jawab berarti kita dapat menjawab ketika kita ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Nah, jawaban itu kita harus berikan kepada Tuhan, diri sendiri, dan juga kepada orang lain. Sampai sini sudah paham mengerti arti dari tanggung jawab? Jadi, nah, baik kalian masih kecil maupun sudah dewasa ataupun nanti kakek nenek, setiap orang itu pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Di Alkitab sendiri pun tertulis di Kitab Galatia pasal 6 ayat ke-5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, di sini sudah jelas. Tanggungan orang itu pun berbeda. Jadi, tanggungan Miss berbeda dengan tanggungan mungkin Miss yang lain. Juga adik-adik, mungkin kakak pertama tanggungannya berbeda dengan adik kedua ataupun adik ketiga. Nah, begitupun dengan orang tua. Setiap orang tua juga memiliki tanggungannya masing-masing. Nah, Miss percaya
Tuhan menciptakan kita, itu juga pada awalnya Adam dan Hawa, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa. Apa sih tanggung jawab mereka yang pertama kali? Yaitu untuk mengurus semua ciptaan Tuhan di dunia. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia pun, Tuhan sudah memberikan tanggung jawab di awal sekali kehidupan. Nah, jadi kita jangan sampai merasa terbeban juga dengan tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, tanggung jawab pun di sini Miss akan menjelaskan ada dua ya. Untuk hari ini, tanggung jawab kita kepada Tuhan dan tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Pertama, Miss akan menjelaskan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, di sesi sebelumnya mungkin adik-adik sudah sering mendengar juga. Hidup kita adalah persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi, hidup kita setiap hari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Percayalah. Nah, percayalah, apapun yang kita akan lakukan nanti, ketika kita nanti menghadap Tuhan, semuanya itu akan ditanya jawab oleh Tuhan. Apa saja yang sudah kita lakukan dari awal sampai kita akhir. Nah, lalu secara pribadi pun, Miss percaya sebagai anak-anak, nah agak simpel sedikit, tanggung jawab kalian itu pasti saat ini adalah belajar untuk sekolah, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, ikut ulangan, ataupun ikut kegiatan les, menjaga adik di rumah, menuruti nasihat orang tua. Nah, adik-adik juga harus bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani kalian. Nah, di sini tidak jamu-jamunya Miss ingatkan untuk rajin membaca Alkitab dan berdoa. Itu berguna untuk tanggung jawab kalian dalam pertumbuhan rohani dan hiduplah benar setiap harinya. Nah, di sini juga Miss akan menjelaskan tentang tanggung jawab terhadap waktu. Nah, sebagai contoh, hidup kita itu 24 jam. Dalam 24 jam, adik-adik coba klasifikasikan apa saja yang adik-adik lakukan selama satu hari itu. Dari 24 jam, misalnya 8 jam itu untuk tidur. Mungkin untuk belajar 4 jam atau 5 jam. Lalu untuk bermain berapa jam, membantu orang tua berapa jam. Nah, di situ kalian bisa lihat apa saja yang adik-adik lakukan setiap harinya. Dan apa saja tanggung jawab yang adik-adik lakukan dalam satu hari itu. Apakah bermain kalian masih lebih banyak daripada belajar? Nah, itu berarti kalian juga masih melalaikan tanggung jawab kalian terhadap belajar. Jadi kita harus balance dalam melakukan tanggung jawab kita setiap harinya. Lalu, untuk bertanggung jawab selalu, kita juga harus melatih hidup kita untuk lebih lagi bertanggung jawab. Di sini kita harus disiplin. Contohnya tadi dalam belajar kita harus disiplin. Senin sampai Jumat misalnya belajar, gak ada main. Lalu di Sabtu Minggu kita boleh bermain. Nah, itu kita belajar untuk disiplin, untuk mementingkan tanggung jawab yang lebih harus diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan hal-hal untuk kesenangan kita pribadi. Lalu ketika kita gagal, misal dalam minggu ini, awalnya kita mau belajar terus, nggak mau buka HP, nggak mau main game. Tapi di hari Rabu misalnya adik-adik gagal main game di HP 2 jam, 3 jam. Nah, nggak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan malah ya sudah saya nggak mau belajar tanggung jawab lagi, mau tetap main game terus aja, sudah kepalang main game kan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita ketika gagal juga jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain, karena semua yang kita lakukan itu kita lakukan atas kehendak kita pribadi. Lebih baik kita mengambil sikap, membuka hati kita untuk mau berubah, mau tidak melakukan hal-hal yang yang tidak bertanggung jawab tadi. Lalu kita harus tetap optimis, jadi jangan mudah menyerah. Nah, kita juga harus jujur dan berintegritas. Ketika orang tua bertanya, hari ini ada main game nggak? Lebih baik adik-adik jujur. Mungkin iya mama saya ada main, misalnya saya lupa belajar, malas belajar. Nah, itu boleh, jujur saja lebih baik daripada kalian terus berbohong supaya kelihatan, wah anak mami misalnya rajin sekali ya, padahal ketika maminya keluar kamar, adik-adik malah main game. Nah, jadi kita dari kecil juga harus tetap jujur dan berintegritas. Dari hal-hal kecil ini, maka kita akan semakin besar juga bisa memegang tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi sejak dini kita harus melatih rasa tanggung jawab kita. Ketika diberikan kepercayaan oleh orang tua kita atau guru, kita harus melakukannya dengan segenap hati sampai tuntas. Jadi apa yang diberikan kepada orang tua, mereka percaya kita sanggup untuk melakukannya. Jadi kita pasti bisa melakukannya dengan benar sampai selesai. Jangan menunda-nunda hal-hal yang harus kita lakukan
Jadi kalau disuruh belajar ya, selesaikan belajar dulu baru kita boleh bermain. Jika kita setia kepada tanggung jawab yang kecil, maka ke depan kita juga akan terus diberikan tanggung jawab yang semakin besar lagi. Seperti belajar ya, dari TK mungkin belajar menulis, ketika sudah bisa, SD, SMP kita juga belajar hal-hal yang lebih banyak lagi dan lebih rumit lagi. Tetapi kita semua pasti melewatinya dan pasti bisa untuk melewatinya. Jadi jangan menyerah untuk belajar terus-menerus, jangan malas sekolah ya. Kita harus mulai bertanggung jawab. Jangan lupa setiap kita memiliki tanggungan kita masing-masing. Nah, seperti di ayat yang Miss sebutkan di awal tadi, ayat hafalan untuk minggu ini itu ada di kitab Galatia 6 ayat kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Jangan lupa ayat hafalan untuk minggu ini di kitab Galatia pasal 6 ayat 5. Miss tunggu. Silakan nanti dikirimkan videonya ke grup kelas masing-masing. Nah, untuk kegiatan hari ini nggak banyak-banyak. Miss cuma minta adik-adik itu buat daftar. Jadi siapkan satu kertas dan satu pena. Buat daftar di kertas itu mengenai apa saja tanggung jawab yang adik-adik miliki sekarang. Minimal 3 tanggung jawab. Misalnya, setiap harinya mungkin diberi tanggung jawab untuk menjaga adik di rumah atau membantu membereskan tempat tidur. Nah, itu contoh dari tanggung jawab yang kecil. Boleh adik-adik tulis minimal 3. Nanti difotokan juga dikirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Jadi Miss bisa tahu nih, apakah adik-adik sudah mengerti apa sih arti tanggung jawab itu. Nah, sekian sesi sharing Miss hari ini. Mari kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih untuk sesi sharing hari ini. Kami belajar mengenai tanggung jawab. Kami mau lebih bertanggung jawab lagi Tuhan kepada Engkau, diri kami, dan juga kepada orang lain. Terus ajari kami Tuhan agar kami dapat terus bertanggung jawab dan melakukan semua tanggungan kami dengan kuat dan sampai akhir. Tuntas, genap sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan juga hidup kami 1 minggu ke depan Tuhan, sampai berjumpa lagi di ibadah minggu depan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, berikan terus kami kesehatan, juga untuk keluarga kami, bangsa kami, gereja kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, corona akan segera berlalu. Engkau berikan kesembuhan Tuhan bagi orang-orang yang terkena virus corona. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberikan perlindungan dan kekuatan Tuhan kepada kami, kepada pemerintah, juga kepada tenaga medis yang ada di garis depan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus 5 ayat 17b. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.